pertama-tama. Ada Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 11 yang saya hormati, Bapak Kasih SMK, dan rekan-rekan di Dinas Cabang 11 yang saya hormati, narasumber yang kegiatan pada pagi hari ini yang saya hormati, dan tentunya Bapak-Ibu sekalian, calon guru penggerak di Kota Tegal yang saya hormati, saya banggakan. Pertama dan utama, mari kita selalu memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah SWT atas semua karunia limpahan rahmat dan nikmat-Nya, sehingga pada pagi yang cerah ini kita semuanya bisa berkumpul di sini lewat daring dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Bapak sekalian yang saya hormati, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kasih, jadi kita berusaha untuk bergerak cepat demi untuk mengawal panjenengan semuanya, dengan harapan mudah-mudahan di Kota Tegal ini nanti dapat melahirkan banyak guru-guru penggerak. Bapak sekalian yang saya hormati, guru penggerak yang sekarang ini adalah sudah angkatan yang ke-6, ya, angkatan yang ke-6. Berarti sudah ada angkatan-angkatan yang sebelumnya, angkatan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan sekarang ini adalah angkatan yang ke-6. Dan narasumber kita pada pagi hari ini adalah guru penggerak yang dari angkatan yang pertama. Jadi beliau ini kalau nggak salah adalah angkatan pertama yang berasal dari kota Kabupaten Brebes, ya, angkatan yang pertama, Bapak sekalian. Bapak sekalian yang saya hormati, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kasih, jadi kami kemarin ini diundang oleh P4TK di Yogyakarta sana untuk mengikuti kegiatan sosialisasi atau kampanye calon guru penggerak. Pada hari Senin kemarin, ini data yang kami dapat, data yang kami peroleh dari operator yang kebetulan waktu itu dari Dinas Kota Pendidikan Kota Tegal, disebutkan untuk tingkat SMA ini yang mendaftar baru di angka 40 orang. Ya, 40 orang. Dari 40 orang ini yang sudah berhasil submit baru 9 orang. Jadi ini angka yang menurut saya masih sangat-sangat istilahnya memprihatinkan. Ini kok nggak pada berminat ya jadi guru penggerak begitu. Itu hari Senin, Selasa itu masih seperti itu. Datanya belum bergerak. Sehingga saya langsung cepat berusaha berkoordinasi dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah yang intinya untuk memberitahukan, memotivasi Bapak sekalian untuk bisa ikut andil, berperan aktif di dalam mengikuti kegiatan dari kementerian ini, yaitu program guru penggerak. Bapak sekalian yang saya hormati, kemarin dari Profesor Dr. Kasiman, itu Direktorat SMA itu menyampaikan bahwa tujuan akhir dari program guru penggerak ini adalah untuk bisa mewujudkan, menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Jadi endingnya, goal terakhir dari program ini adalah untuk bisa mewujudkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu meliputi apa saja? Yang pertama adalah yaitu bisa menciptakan murid yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Tuh, yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa mewujudkan siswa atau murid yang kreatif. Ini di dalam kegiatan ini menggunakan istilah murid, ya, karena ini kegiatan guru penggerak ini meliputi siswa dari TK, SD, SMP, SMA. Sehingga kalau di sekolah-sekolah tingkat rendah SD, SMP itu masih menggunakan murid. Kalau di SMA biasanya menggunakan siswa, tapi itu enggak ada masalah. Jadi mewujudkan murid yang
mempunyai profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga, di samping kreatif juga siswa atau murid yang mampu bergotong royong, berarti mampu bekerja sama. Nah, kalau siswanya saja dituntut untuk bisa mampu bekerja sama, tentunya seorang guru penggerak harus bisa bekerja sama, ya, bekerja sama di dalam tim. Ya. Namanya guru penggerak, maka mereka harus bisa menggerakkan, mereka harus bergerak dan mampu menggerakkan. Kemudian yang keempat, profil pelajar Pancasila yang keempat adalah mewujudkan siswa yang berkebinekaan global. Kebinekaan global. Itu profil pelajar Pancasila yang keempat. Kemudian yang kelima, yaitu siswa yang mempunyai bisa berpikir atau bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Tadi Bapak sekalian, jadi tujuan akhir dari kegiatan ini atau program guru penggerak ini adalah bisa mewujudkan seperti itu 6 profil pelajar Pancasila. Tapi panjenengan semuanya, saya kira tidak perlu khawatir Bapak sekalian. Kemarin Bapak Kasiman menyampaikan di dalam penyampaian itu bahwa para peserta yang mengikuti program guru penggerak ini, seleksi guru penggerak ini tidak usah khawatir. Yang terpenting adalah panjenengan semuanya harus bisa mencapai passing grade, ya, bisa mencapai passing grade. Berarti kalau begitu Bapak sekalian, panjenengan semua harus semangat, ya, harus semangat. Yang pertama harus semangat. Nanti monggo silahkan nanti saling berkolaborasi, bekerjasama, saling mensupport, saling mendukung, sehingga panjenengan semua nanti bisa submit. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kasih, bisa submit. Karena kalau panjenengan belum sampai dengan submit, berarti panjenengan semua ini belum dianggap sebagai calon, berarti tidak dihitung. Ya, berarti otomatis langsung masuk istilahnya gagal. Yang gagal. Kalau sampai masuk submit, maka panjenengan semua nanti bisa masuk seleksi babak yang berikutnya atau tahap yang berikutnya. Diupayakan bisa sampai submit. Lalu bagaimana caranya bisa submit? Nanti narasumber akan menjelaskan secara tuntas. Mudah-mudahan panjenengan semua nanti bisa mengikuti dengan baik. Dan saya minta panjenengan semua nanti benar-benar mengikuti dari awal sampai akhir. Harapannya panjenengan semua nanti bisa paham dan akhirnya bisa itu tadi sukses di dalam mengikuti program ini. Di samping sampai submit, kalau bisa nanti nilainya itu harus mencapai passing grade, ya, masuk gitu. Masuk. Nah, kalau sudah masuk passing grade, berarti Bapak sekalian ini sudah menjadi angka jadi calon guru penggerak. Walaupun barangkali nanti jatah dari Kota Tegal itu misalkan jatah Kota Tegalnya adalah 15, begitu misalnya Anda adalah peringkat ke-20 atau peringkat ke-16, itu tidak usah khawatir Bapak sekalian. Kemarin disampaikan seperti itu. Karena kalau panjenengan semua sudah sampai dengan passing grade, maka nanti panjenengan semua tinggal menunggu diklat. Kalau misalkan panjenengan itu masuk di urutan ke-20 misalnya, tapi yang untuk kuota Tegal hanya 15 misalnya, maka pada angkatan ini yang dipanggil diklat atau pendidikan hanya 15 orang. Tapi yang lebih dari 15 tadi, dengan catatan nilainya memenuhi, itu menjadi daftar tunggu nanti untuk angkatan yang berikutnya. Dan tidak usah khawatir Bapak sekalian, ini angkatan ini akan mengambil 8.000. Tapi mulai angkatan ke depan, angkatan ke-7 dan seterusnya, kalau tidak salah kemarin disampaikan akan mengambil 20.000. Berarti peluangnya nanti ke depan semakin besar. Peluangnya semakin besar untuk Anda sekalian, untuk Bapak sekalian maksudnya. Jadi ini 6.000, 8.000, usahakan Anda berjuang maksimal. Yang penting syukur-syukur Anda menjadi yang terbaik, setidaknya Anda nilainya masuk passing grade. Kalau masuk passing grade berarti tinggal menunggu untuk mengikuti diklat. Itu kemarin penjelasannya seperti itu. Mudah-mudahan tidak ada perubahan kebijakan ke depannya. Bapak sekalian yang saya hormati, kemarin juga dari Prof. Kasiman, Dr. Kasiman juga menyampaikan ya, bahwa
guru penggerak ini adalah satu-satunya cara, satu-satunya jalan untuk pengembangan karir guru ke depan atau saat ini, mulai saat ini. Jadi untuk pengembangan karir guru ya lewat ini, ya, lewat guru penggerak ini. Kalau kemarin untuk menjadi seorang kepala sekolah harus mengikuti program seleksi kepala sekolah, kemudian mengikuti diklat calon kepala sekolah, untuk menjadi pengawas harus mengikuti seleksi calon pengawas, kalau diterima harus mengikuti diklat calon pengawas. Maka mulai tahun 2022 ini semuanya itu beralih lewat guru penggerak. Kemarin sudah dijelaskan seperti itu. Juga di dalam peraturan Menteri juga dijelaskan seperti itu, bahwa kepala sekolah, pengawas, instruktur pelatihan guru nanti itu akan diambilkan dari guru penggerak. Bapak sekalian yang saya hormati, kemarin Prof. Kasima juga menyampaikan bahwa guru penggerak atau program guru penggerak ini adalah program pendidikan kepemimpinan. Program pendidikan kepemimpinan. Sehingga nanti kalau panjenengan semua nanti bisa lulus seleksi, maka nanti diklatnya ini akan dijadikan satu. Yang dari guru TK atau PAUD, SD, SMP maupun SMA nanti jadi satu. Ya, tidak dikelompokkan per jenjang SMA sendiri, kemudian SMP sendiri, SD sendiri, tidak, tapi dijadikan satu karena adalah programnya program kepemimpinan. Jadi jelas untuk bisa menggerakkan, ya, bisa memotivasi, bisa ini. Jadi calon-calon pemimpin pendidikan di masa depan. Insya Allah mulai tahun 2022 ini nanti ya, pengawas, kepala sekolah itu semuanya direkrut diambil dari guru penggerak. Nah, di dalam diklat guru penggerak nanti desain kegiatan itu panjenengan semua nggak usah khawatir karena nanti tidak akan pergi ke kemana-mana. Karena 70% itu kegiatan itu dilaksanakan di sekolah sendiri, di tempat kerja, ya, dengan berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru, dengan kepala sekolah, dengan pengawas dan lain-lain. Itu 70%, sehingga tidak akan mengganggu kegiatan Bapak Ibu guru di dalam melaksanakan tugas kedinasan. Kemudian 20% ini belajar dengan rekan dan guru yang lain. Dengan rekan dan guru yang lain, dan yang 10% ini adalah kegiatan pelatihan bersama, ya, bersama dengan calon-calon guru penggerak. Nah, Bapak sekalian yang saya hormati, ini tadi sedikit sekelumit tentang guru penggerak. Nanti lebih lengkapnya, monggo nanti silahkan ditanyakan kepada narasumber kita. Narasumber kita itu Bapak Adi dengan Bapak Endis. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan kita berharap mudah-mudahan kegiatan pada pagi ini, yaitu kegiatan pembekalan atau coaching klinik untuk calon guru penggerak di wilayah Kota Tegal dapat berjalan dengan lancar, sukses, dan barokah. Amin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara yang ketiga adalah penyampaian materi. Untuk penyampaian materi ini nanti ada dua narasumber, yaitu Bapak Endis Tahura MPD dari SMA Negeri 1 Bumiayu dan Bapak Adi Priyono MPD dari SMA Negeri 2 Brebes, yang kedua-dua beliau ini sudah lulus sebagai guru penggerak. Monggo untuk acara yang pertama ini akan disampaikan oleh Bapak Endis Tahura MPD. Waktunya maksimal 45 menit. Jadi ini memberikan materi dulu dari Pak Endis Tahura dan Pak Adi Priyono. Nanti setelah memberi materi baru dibuka acara tanya jawab. Monggo untuk acara pertama kepada Bapak Endis Tahura MPD dari SMA Negeri 1 Bumiayu, waktu dipersilahkan.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Kacabdin Pendidikan Wilayah 11. Yang saya hormati Bapak Kasih SMA SLB beserta jajarannya. Yang saya hormati rekan saya Bapak Adi Riono MPD. Yang saya hormati dan yang saya banggakan Bapak Ibu Guru Kota Tegal. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi yang mendung agak cerah ini ya. Kita masih diberikan kesehatan dan rasa semangat yang luar biasa sehingga dapat mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan pencerahan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk kaum yang cerah lahir dan batin sehingga nanti endingnya kita termasuk manusia-manusia yang mengikuti ajaran beliau dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Selanjutnya saya izin memperkenalkan diri ya. Tadi sebetulnya Pak Adi mau nge-share CV saya ya Pak Adi. Tapi karena ini moderatornya sudah dari Cabdin, nggak apa-apa. Jadi saya memperkenalkan diri dulu. Ya, nama saya tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasih SMA, Bapak Sunario. Nama saya Endis Tagora. Unit kerja saya di SMA Negeri 1 Bumiayu. Nah, dan saya dengan Pak Adi adalah guru penggerak angkatan pertama. Di Kabupaten Brebes itu untuk tingkat SLTA, ya, untuk SMA di angkatan pertama itu yang lolos itu ada 5. Ya, jadi ada 5 dan alhamdulillah kemarin di angkatan 4 juga sudah mulai bertambah kembali. Ya, ini mudah-mudahan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran akan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Nah, kemudian yang berikutnya ini saya mohon izin share materi. Jadi hanya di sini saya sebetulnya sharing-sharing aja ya. Mau cerita yang asik-asiknya aja, nggak mau yang membebani Bapak Ibu, sehingga tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kasih, ternyata dari 40 itu hanya sekitar 9 yang baru submit dan alhamdulillah ini sudah ada peningkatan ya. Mudah-mudahan progress reportnya menyenangkan sampai nanti akhir penutupan di masa pendaftaran ini. Oke. Oke, Bapak Ibu, itu materi yang saya share. Saya kira secara konsep Bapak Ibu sudah paham ya. Kemudian di sini saya hanya ingin bercerita saja. Jadi dari pengalaman saya, mulai dari mendaftar sampai selesai pendidikan guru penggerak selama 9 bulan, alhamdulillah yang saya rasakan itu ada perubahan ya. Yang paling terasa itu di semangatnya Bapak Ibu. Jadi kalau kita sebagai guru kemudian ada peluang untuk pengembangan diri, kemudian ada peluang untuk meningkatkan dan bermanfaat untuk dunia pendidikan, kalau nggak kita ambil mesti ada tanda tanya. Nah, kenapa kita nggak mau ngambil kesempatan tersebut ya? Kalau tadi Pak Kasih menyampaikan bahwa di angkatan pertama itu banyak mungkin ya setelah disosialisasikan baik oleh kepala sekolah maupun oleh pengawas ataupun yang lainnya, minat untuk ikut seleksi guru penggerak itu kok kayaknya kurang maksimal. Nah, tentu ini ada berbagai alasan ya. Ada yang mereka melihat 9 bulan itu waktu yang lama. Kemudian kayaknya ini kok rumit sekali. Jadi sudah apa ya?
takut duluan seperti itu. Nah, sedangkan saya melihat bahwa ini adalah peluang yang bagus, di mana saya sebagai seorang guru saya merasa saya itu belum menjadi guru yang profesional. Nah, oleh karena itu saya menginginkan adanya perubahan, dan ini ada program yang baik dari pemerintah, kenapa nggak diambil kayak gitu. Nah, jadi murni di angkatan pertama itu motivasi saya dan Pak Adi dan teman-teman yang di angkatan pertama itu memang kami ingin menambah pengalaman bagaimana kami menjadi agen transformasi pendidikan yang baik kayak gitu. Jadi tidak ada mohon maaf mungkin sekarang tadi di masa sekarang itu sudah tahu ya bahwa syarat untuk pengembangan karir itu diantaranya guru penggerak termasuk rekrutmen kepala sekolah. Nah, kami di angkatan pertama itu tidak terfikirkan ke situ. Jadi kami murni bahwa kami sebetulnya ingin mengembangkan diri dan ingin bermanfaat untuk dunia pendidikan. Nah, adapun adanya kebijakan sekarang dari Mas Menteri itu itu dianggap oleh kami itu sebagai hadiah kayak gitu ya. Dan itu tadi di angkatan pertama itu bukan tujuan utama kami untuk menjadi kepala sekolah kayak gitu. Walaupun kemarin ada pemanggilan saya dan teman-teman di angkatan pertama itu untuk pengisian kepala sekolah itu di luar pemikiran kami ketika kami mengikuti seleksi di awal kayak gitu. Nah, jadi di awal kami itu memang tadi ingin adanya kemauan ya, ingin adanya perubahan bagi kita sebagai guru. Kalau ada program yang bagus dari pemerintah, kenapa nggak diambil kayak gitu. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu kita harus mengetahui bahwa program pendidikan guru penggerak ini merupakan episode kelima dari rangkaian kebijakan Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana program ini dijalankan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Nah, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kasih bahwa program ini bertujuan untuk menyiapkan para pemimpin pendidikan di masa depan yang mampu mendorong tumbuh kembang murid secara holistik. Nah, di mana kita tahu di masa sekarang itu kadang-kadang guru itu ketika bertugas ya melaksanakan tugas mengajar itu kadang-kadang kita hanya mengambil satu sisi saja, hanya sisi kognitifnya saja, sedangkan yang lainnya kurang diperhatikan. Kemudian juga guru penggerak itu diharapkan aktif dan proaktif ya dalam mengembangkan guru di sekitar untuk untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Nah, ini juga merupakan tantangan bagi saya dan teman-teman yang sudah lulus. Kami tidak berdiam diri. Ya, kami kemarin aja seperti saya dengan Pak Adi, saya sudah melakukan sosialisasi tentang pendidikan guru penggerak baik di MGMP, kemudian di sekolah maupun ke teman-teman yang lain yang memang bisa kami menurut kami itu mereka bisa diajak untuk melakukan perubahan. Nah, kemudian selain tadi kita aktif dan proaktif dalam mengembangkan guru di sekitar dalam rangka mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, ini yang berat juga kita kita diharapkan menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan. Nah, ini yang beratnya kita menjadi teladan. Ya, kalau menjadi teladan ini tentu dilihat dari katanya gampang, tetapi dalam prakteknya ini agak susah. Nah, makanya dari itu kita harus Kita harus memberikan contoh. Ya, memberikan contoh. Ini memang mohon maaf slide-nya tidak saya jalankan dulu, ini hanya prolog dulu ya. Jadi untuk slide tidak saya jalankan dulu, ini hanya prolog aja dulu. Mungkin ada yang bertanya kok slide-nya nggak dijalankan, ini prolog dulu aja ya. Nah, tadi kembali ke harapan kita agar menjadi teladan. Memang ini untuk menjadi teladan itu kita agak susah bagi mereka yang bermental lemah kayak gitu. Tetapi ini justru bagi saya itu merupakan tantangan menarik. Nah, apa yang sudah saya lakukan di sekolah, saya tetap bergerak ya, walaupun di masa pandemi saya selalu bergerak. Bahkan saya menciptakan apa yang namanya siswa penggerak ya. Jadi saya terinspirasi dari program pendidikan guru penggerak, kemudian pemerintah juga
menyelenggarakan program sekolah penggerak. Nah, saya juga terinspirasi kenapa saya tidak membuat siswa penggerak kayak gitu. Akhirnya saya terinspirasi dari itu, saya menyusun komunitas yang namanya siswa penggerak, dan alhamdulillah ini juga ada manfaatnya bagi kemajuan siswa kayak gitu. Nah, kemudian perlu diketahui juga bahwa materi-materi nanti yang akan didapatkan oleh Bapak Ibu ketika sudah lolos. Nah, ini banyak materi-materi baru Bapak Ibu ya. Materi-materi baru ini yang saya dapatkan ini setelah saya lihat ini memang sangat berdampak ya. Berdampak positif bagi penciptaan profil pelajar Pancasila. Nah, di situ ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Selama ini saya kan belum tahu apa yang dinamakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kita belum paham betul ya, walaupun sekarang di sekolah penggerak itu ada kurikulum prototipe. Nah, di situ ada juga yang namanya tes diagnostik dalam rangka mengidentifikasi kebutuhan siswa. Tetapi kami di sebelumnya sudah mendapatkan materi pembelajaran berdiferensiasi. Dan ini sangat bagus ya. Setelah saya tahu materi-materi ini, saya jadi paham ternyata saya selama ini itu apa? Salah gitu loh dalam melakukan pembelajaran, di mana kita selama ini kalau jujur ya, kalau kita jujur, kita itu menyamaratakan anak ya, karena berbagai alasan, tidak mau ribet, ingin yang simpel dan lain-lain. Sedangkan kita tahu bahwa anak itu kan memiliki kemampuan yang majemuk, berbeda-beda. Nah, konsekuensinya kita harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, memang untuk menerapkan itu tidaklah mudah ya. Dan ini mungkin di SMA berapa ya, SMK Kota Tegal yang sudah menerapkan kurikulum prototipe. Nah, ini sudah menerapkan ya, baik mungkin baru-baru ini ya, pembelajaran berdiferensiasi. Ini sangat penting sekali ya. Mungkin saya juga sebetulnya ingin belajar nanti ke SMA 2 Kota Tegal apa SMA berapa ya, nanti mohon informasinya. Jadi kita bisa belajar ke sana untuk bagaimana menerapkan kurikulum prototipe. Nah, kemudian kaitannya dengan informasi yang baru, ini juga kan program yang bagus nih ya, tentang kurikulum prototipe. Nah, walaupun sekarang itu baru diterapkan di SMA yang melaksanakan program sekolah penggerak, dan kalau SMK itu apa berarti SMK Pusat Keunggulan, dan ini tidak bersifat memaksa, tetapi kalau menurut saya kalau ini lebih baik kenapa nggak diambil. Nah, walaupun ini ada persyaratan mungkin yang untuk sekolah penggerak yang dites itu kepala sekolahnya, tetapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau setiap sekolah ingin menerapkan, kalau menurut saya sih ya diambil saja kayak itu. Karena apa? Tadi setelah saya mengetahui materi-materi yang disampaikan di sekolah penggerak itu ternyata ada yang namanya apa? Pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kemudian di situ lebih mengena ya, dan lebih cepat di dalam mencapai profil pelajar Pancasila, sehingga menurut saya ini cukup baik ya. Jadi kalau misal kalau saya ditanya apakah saya mau untuk menerapkan program kurikulum prototipe, ya saya mau kayak gitu. Karena apa? Ini endingnya cukup bagus kayak gitu ya. Kemudian yang berikutnya yaitu untuk pendidikan guru penggerak yang sekarang itu menurut informasi itu sekitar 6 bulan ya. Kalau kami itu di angkatan pertama itu 9 bulan. Tetapi jangan khawatir Bapak Ibu, ketika kita melaksanakannya dengan penuh semangat dan penuh kesadaran, tidak ada kesulitan bagi kami. Dan alhamdulillah rekan-rekan yang ada yang tergabung di dalam komunitas ya CGP itu atau calon guru penggerak itu. Jadi ketika mengikuti pendidikan masih ada C-nya ya, calon guru penggerak itu mereka cukup bagus, cukup kompak. Sehingga ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang memiliki semangat yang tinggi, maka kita pun akan terbawa semangat. Nah, jadi itu faktanya. Jadi tidak usah terlalu takut, wah nanti jangan-jangan kami susah dalam mengerjakan tugas. Padahal kami juga harus melakukan pembelajaran. Apalagi ini di masa pandemi. Nah, itu pemikiran di awal. Tetapi ketika sudah masuk, sekali lagi tidak ada kesulitan bagi kami. Ya. Kalau mungkin kadang-kadang sampai malam itu hanya kadang-kadang. Dan kita nanti akan melakukan apa yang namanya lokakarya. Itu juga cukup asik ya. Jadi di situ memang kita apa ya, pembelajaran
dengan pendekatan andragogi, jadi kita lebih enak kayak gitu dalam sharing materi, kemudian sharing-sharing hal yang lainnya terkait pendidikan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu tidak usah takut, jadi cukup menyenangkan ya. Kalau teman-teman saya kemarin bilang, wah kayaknya Pak Enis aja sibuk banget, sebetulnya biasa-biasa aja gitu. Jadi tidak usah terlalu khawatir ya. Kalau mereka punya pemikiran 9 bulan, kalau yang sekarang angkatan 6 6 bulan lama sekali. Nah, sebetulnya kalau kita diniati dengan tulus dan ikhlas, 6 bulan itu bukan waktu yang lama ya. Jadi kita itu merasakan kenikmatan, dan setelah lulus itu yang saya penambah semangatnya Bapak Ibu. Jadi setelah lulus guru penggerak itu secara umum ya, itu semangatnya luar biasa. Ya, kalau saya perhatikan contohnya Pak Adi. Pak Adi ini merupakan sosok yang biasa. Dia banyak pengalaman ya, pengalaman-pengalaman yang dia miliki di bidang pendidikan, dan dia termasuk guru yang hebat, yang luar biasa. Tentu ini berdampak positif bagi saya. Ya, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang memiliki kemauan yang tinggi, otomatis kita juga akan masuk ke situ. Tetapi kalau kita masuk ke dalam komunitas yang lemah mental, ya sudah, kita juga termasuk orang-orang yang lemah mental kayak gitu. Ya, jadi saya harap sekali lagi Bapak Ibu nggak usah galau kayak gitu ya. Oke, sekarang ke materi yang ini ya. Nah, di sini terkait materi guru penggerak. Secara konsep, saya kira Bapak Ibu sudah paham ya. Sebetulnya ketika kita ingin membuat atau mengerjakan esai, kita sebetulnya bisa menerka pertanyaannya kita kira-kira ke arah mana. Ya. Dari konsep ini kita sudah bisa menerka kira-kira kalau kita mengerjakan esai itu mau kemana nih arahnya kayak gitu. Coba dari konsep aja di sini kan pemimpin pembelajaran. Artinya apa? Kita di situ nanti akan dimintai penjelasan tentang praktek pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi kita tuliskan di situ. Nah, biar tidak keteteran Bapak Ibu konsep dulu. Kira-kira praktek baik saya ketika melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid itu seperti apa? Silakan Bapak Ibu tulis dulu ya. Karena apa? Nanti ketika mengisi esai itu kita dibatasi oleh waktu juga, kemudian karakternya juga itu harus diperhatikan ya. Oleh karena itu lebih baik di awal Bapak Ibu menulis ya, kira-kira pengalaman atau praktek baik Bapak Ibu yang sudah dikerjakan di sekolah Bapak Ibu ya, terkait pembelajaran yang berpusat pada murid ya, student center. Kemudian yang kedua juga di situ nanti akan ditanyakan, di sini kan diharapkan apa? Mampu mendorong ya komunitas. Nah, di situ berarti Bapak Ibu juga harus mempersiapkan jawaban terkait pengalaman Bapak Ibu di dalam menggerakkan komunitas. Kalau saya di MGMP, misalnya MGMP Kabupaten, kemudian kebetulan saya juga pengurus yayasan, saya mendirikan SMK, saya tulis juga di situ. Kemudian mungkin Bapak Ibu, saya kayaknya untuk di MGMP Kabupaten tidak ada, ya silakan dibuat di MGMP sekolah kayak gitu ya. Nah, pengalaman-pengalaman itulah nanti yang akan ditanyakan. Nah, juga termasuk nanti ketika interview. Nah, jadi Bapak Ibu nanti ketika interview itu, ketika menjawab itu jangan sampai terlalu melebar atau di luar konteks yang Bapak Ibu tulis. Dan jangan sampai mengarang, karena apa? Interviewernya atau pewawancara itu cukup jeli. Kalau kita bohong, itu pasti ketahuan. Nah, kemudian diharapkan itu yang terkini gitu ya. Apa yang kita kerjakan itu, apa yang kita terangkan kepada interviewernya ketika kita interview itu menyampaikan apa yang yang masih kita kerjakan dan dampaknya masih terasa. Jangan sampai contoh 10 tahun yang lalu kemudian diceritakan, karena itu sudah tidak kurang relevan dengan apa yang dikerjakan sekarang, sehingga kadang-kadang pewawancara itu menganggap nilainya kurang baik seperti itu. Nah, jadi silakan Bapak Ibu sekarang dikonsep dulu pengalaman atau praktek baik Bapak apa saja yang Bapak Ibu lakukan baik di dalam ketika mendorong komunitas Bapak Ibu ya di MGMP sekolah maupun MGMP kabupaten. Kemudian praktek baik ketika Bapak Ibu melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Itu silakan ditulis kayak gitu. Sehingga ini lebih menyiapkan dan insya Allah ketika mengerjakan esai lebih baik. Nah, kemudian juga nanti ketika
simulasi mengajar. Nah, itu kan durasinya kalau nggak salah 8 menit. Nah, Bapak Ibu silakan minta bantuan kepada teman-teman ya untuk nyeting waktu, nyeting tempat dan lain-lain. Silakan. Di situ saya juga dulu minta bantuan kepada teman. Untuk apa? Untuk mempermudah. Kemudian jangan lupa ketika mau simulasi mengajar itu persiapan juga. Jadi jangan terlalu mepet ya waktunya. Waktu disiapkan, penguasaan materi disiapkan. Yang tidak kalah penting mentalnya juga ya. Jadi alhamdulillah 8 menit itu kan hanya poin-poinnya saja Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sudah memiliki pengalaman mengajar yang luar biasa untuk simulasi mengajar itu tidak ada masalah. Kemudian untuk nanti tes bakat skolastik, nah ini mungkin bagian non eksak ya silakan mencoba belajar bersama ya bagaimana cara atau teknik yang baik untuk mengerjakan tes bakat skolastik. Jadi kalau kita persiapan sejak dini tidak ada yang susah Bapak Ibu. Jadi menurut saya nikmati saja prosesnya ya. Tidak ada yang susah, tetap semangat. Oke. Kemudian visi guru penggerak ya, di sini mewujudkan capaian belajar. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kasih. Tujuannya nanti endingnya itu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ya. Di sini ada 6 nilai ya, mulai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sampai yang terakhir itu mandiri ya. Saya kira ini nggak usah dijelaskan. Saya tadi hanya di awal sudah menyampaikan, saya cerita yang menarik saja terkait apa yang saya rasakan ketika proses ya sebelum, kemudian ketika mengikuti proses pendidikan dan setelah ya. Jadi alhamdulillah semangat saya selalu ada dan mudah-mudahan tidak turun ya. Kemudian ini guru penggerak akan selalu berpihak kepada murid. Nah, saya kira secara konsep juga Bapak Ibu sudah paham ya. Mungkin untuk konsep-konsep itu tidak akan saya terangkan secara detail. Saya lebih kepada tadi saya ingin sharing tentang pengalaman saya ya. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi trigger ya, pemicu Bapak Ibu menjadi bersemangat lagi. Mudah-mudahan isinya itu nanti bisa dikerjakan dan bisa disubmit semua ya. Jangan sampai tadi 40 itu yang disubmit baru 9 orang. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu untuk ke depan ya, tadi seperti yang disampaikan Pak Kasih bahwa tadi untuk pengembangan karir itu mulai dari guru penggerak, betul ya. Jadi memang ya di era disrupsi ini memang kita nggak bisa menduga-duga ya ini apa yang akan terjadi. Tetapi kita sebagai guru berusaha untuk beradaptasi, berusaha untuk dinamis dengan situasi yang terjadi saat ini ya. Kemarin kita ada yang namanya K13, kemudian kurikulum darurat dan sekarang kurikulum prototype. Kita sebagai guru tentunya harus bisa beradaptasi dengan itu. Nah, untuk bisa beradaptasi dengan itu, yang pertama itu kita bangun kemauan dulu ya. Kalau kita kemauannya nggak ada, walaupun pintar nggak akan bisa. Jadi kemauan, kemudian kemampuan. Nah, saya yakin kalau kemauan sudah ada, kemampuan sudah ada, insya Allah apa yang diinginkan dari kita sebagai untuk menjadi guru yang profesional itu saya yakin sangat bisa sekali ya. Mungkin itu saja untuk materi yang saya sampaikan. Jadi saya hanya ingin tadi bercerita saja. Kemudian nanti ketika ingin bertanya, silakan nanti di sesi tanya jawab ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Endi Spagura dari SMA Negeri 1 Bumiayu. Beliau ini sudah lulus sebagai guru penggerak angkatan pertama. Jadi kita minta untuk menularkan materinya dan nanti ketemu lagi hari Selasa insya Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, nanti yang mau bertanya mohon mengaktifkan raise hand ya. Nanti akan kita panggil dari raise hand itu. Kemudian yang kedua bagi Bapak Ibu calon guru penggerak, kami minta untuk jawaban kuesioner terutama yang IC itu mohon ditulis di kolom Word dulu.
nanti hari Selasa setelah ditulis semua, jadi Bapak Ibu hari Selasa sudah membawa jawaban itu, nanti akan dikonsultasikan dengan narasumber, sudah betul atau belum, kosakatanya sudah cocok belum, sudah memenuhi 500 karakter atau belum, nanti baru dikopikan ke SIM PKB itu. Itu Bapak Ibu. Kemudian materi yang kedua nanti akan disampaikan oleh Bapak Adi Priyono MPD dari SMA Negeri 2 Brebes. Beliau juga sudah lulus sebagai guru penggerak angkatan pertama. Monggo kepada Bapak Adi Priyono MPD, waktu dipersilahkan. Waktunya juga maksimal 45 menit, Bapak. Turun, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billahil azim. Yang saya hormati Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Kepala Satuan Dinas Wilayah 11 dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasih SMA dan SMK, Bapak Indi Sakura selaku rekan guru penggerak dan teman-teman rekan guru dari SMA, SMK, SLB di Kota Tegal. Ini juga banyak sekali teman-teman saya di sana, ada Pak Rosli, ada Pak Heri, dan lain-lain. Yang pertama, kemarin juga saya kaget juga dibel oleh Pak Kasih, Pak nanti segera menyiapkan, kita siap bergerak. Jadi memang guru bergerak itu harus selalu bergerak dan menggerakkan, Pak. Ya, seperti itu. Sehingga kami juga insya Allah sudah menyiapkan untuk beberapa materi dan akan membantu teman-teman di SMA Kota Tegal, SMA SLB Kota Tegal, semoga nanti bisa semuanya masuk ke guru penggerak angkatan 6, CGP angkatan 6. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Endis juga segalanya berproses, Bapak. Ya. Tidak ada yang tahu tiba-tiba yang 9 sekarang menjadi 6. Wah, sekarang tambah lebih cepat begitu nih. Sebelumnya selawat dan salam tak lupa kita ucapkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW dan kita dapat syafaatnya nanti. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya untuk teknis saja nih, teknis pengisian. Memang tadi sempat berpikir ya, waduh ini baru 9 yang submit. Tapi itu juga tidak pengaruh Bapak Ibu, karena lini masanya kan masih tanggal 18, gitu, masih ada waktu 7 hari untuk bisa mensubmit. Pun demikian, memang tadi seperti Bapak Kasih SMK sampaikan, disempatkan gitu ya, disempatkan. Seperti Pak Kasih SMA itu mengatakan orang itu sibuk nih. Tapi ya harus bisa menyempatkan. Tidak ada orang sibuk tapi yang tidak bisa menyempatkan. Nah, karena waktu yang 2,5 jam nanti itu memang sangat cepat sekali. Hingga nanti pada saat pengisian ISE, harapan saya tidak ada masalah. Baik Bapak Ibu, mungkin perkenalan dulu, nama saya Adi Priyono, kemudian saya di SMA 2 Brebes. Ini saya saat ini juga beralih dari SMP, guru SMP ke SMA ya, dari SMA 1 Brebes dulu mengabdi dan di SMA Jatibarang, kemudian diangkat di Cirebon, kemudian tahun 2012 pindah ke Brebes kembali. Kemudian saya tadi seperti Pak Endi juga di masyarakat juga ikut di Yayasan TPA ya, Yayasan Pendidikan Islam, untuk membantu anak-anak ya di desa kami. Gitu. Pernah ikut kayak Pak Rasul itu jadi tim soal, gitu, tim untuk UN, dan sekarang masih di kesiswaan. Mudah-mudahan nanti bisa lancar program-program sekolah. Jadi
ketika ada apapun memang saya sukanya ikut Bapak Ibu. Ada apa ikut. Karena memang kadang-kadang saya nggak ada apa ya pengen ngapain jadi saya ikut. Karena saya merasa pengembangan diri itu memang harus selalu ada. Hingga saat ini juga sudah ketika ada peluang guru penggerak, saya malah sudah daftar ke pelatih ahli Bapak Ibu. Fasilitator. Waktu itu sudah terlalu malam, saya lupa submit, gagal. Ketika pendamping juga sama. Ya, saya lupa kalau hari submitnya itu hari Senin, saya bukannya hari Rabu, sudah tutup. Nah, ketika guru penggerak, jam 11 malam saya baru submit. Mohon jangan ditiru Bapak Ibu. Kadang-kadang saya orangnya, nanti. Ternyata ketika ketinggalan tuh menjadi hal yang membingungkan begitu kan. Saya terdamparnya di sini di guru penggerak dan ya mari kita bergerak bersama-sama membangkitkan semangat guru-guru untuk menjadikan murid kita memiliki profil belajar Pancasila. Tadi untuk peran-peran sudah, saya tidak tahu Bapak Ibu sudah sampai mana, tapi kemarin dari Pak Kasih mengatakan sudah siap Pak Andi, siap mereka teman-teman sudah siap, tinggal nanti kita sharing-sharing tentang pengisian tes dan sebagainya. Oke. Nah, daripada posisi di sini, Bapak Ibu harapan saya sudah siap di CV, isai, dan tes bakat. Tahap 1 ini memang sangat menentukan sekali. Teman saya kayak saya sudah capek-capek membuat di Word untuk jawaban isainya gitu. Tapi begitu sudah ngisi ke CPKB, beliau itu lupa kirim berkas Bapak Ibu. Ya, kirim berkasnya beliau tidak diklik itu kirim berkasnya. Ya itu tadi rezekinya nggak ada ya. Nah, padahal itu saya nanya kenapa sampai seperti itu? Karena sekali lagi dia mengatakan dia menunda-nunda. Nah, harapan saya nanti yang angkatan 6 ini tidak adalah yang menunda waktu karena waktu itu cepat sekali Pak Heri. Asli itu luar biasa. Jadi ini tanggalnya sudah ada sampai tanggal 18 Februari. Nah, pengisian CV, isai, unggah dokumen. Kemudian untuk verifikasi 21, nah tanggal 25 itu sudah pengumuman tahap 1. Pengisian penilaian isainya itu 1 sampai 22 nanti oleh asesor. Jadi kita hanya menunggu saja tanggal 25 itu pengumuman tahap pertama. Nah, nanti setelah itu kita kalau diizinkan nanti kita akan belajar lagi untuk simulasi mengajar yang hanya 8 menit. Wawancara dan seterusnya. Pengumumannya tanggal 21 Juni. Kemudian 2 Agustus itu sudah mulai untuk pendidikan guru penggerak. 6 bulan insya Allah Bapak Ibu akan lulus sebagai guru penggerak. Nah, ini. Selaku sekretaris MGMP, saya sering mendapatkan WA. Gitu. Pak, password saya lupa. Ya, itu hal biasa Bapak Ibu. Bagi kami selaku pengurus di MGMP, mohon Bapak Ibu bisa menyimpan hal-hal yang prinsipal ini ya, SIM BKB, kemudian akun belajar ID itu mungkin di handphone barangkali ya sebagai nomor kontak saja gitu. Karena memang kalau nanti diganti lagi nah lupa lagi. Jadi ini di sini pada saat Bapak Ibu posisi di sini Bapak Ibu sudah harus mengunduh kurikulum vitae yang masuk kepada seleksi 1 ya, untuk berkas ya. Nah, berkasnya seperti ini. Ada surat dukungan dan izin kepala sekolah. Bapak Ibu masuk ke SIM BKB, kemudian masuk ke guru penggerak, Bapak Ibu ikuti, unduh berkas sampai unduh berkas. Berkasnya seperti ini. Ketika berkasnya seperti ini, ada kata-kata dukungan dan izin kepala sekolah. Kepala sekolah itu diharapkan bisa mendukung dan mengizinkan. Karena memang tadi seperti Pak Andis katakan, kita kelihatan sibuk, padahal tidak, Pak Ibu. Kita tuh kadang-kadang memang hanya sok sibuk saja sih, kelihatan sibuk, padahal kita tidak sibuk. Walaupun demikian memang yang penting ketika pendidikan itu tadi tidak menunda waktu, ada titik masanya dan serius. Itu yang penting. Selama sekarang 6 bulan itu memang harus serius. Ibarat sekolah S2 itu tiap hari memang ada tugas. Ya saya akui tugas lagi. Tadinya nggak bisa membuat video, podcast. Ya, itu kita harus jeli ke sana, ke arah sana.
Karena pada masa kami itu beberapa kali itu tidak bisa secara luring, tetapi kebanyakan di daring. Sehingga ketika ada istilah aksi nyata, itu kita juga tidak boleh main-main. Kita hanya mengkondisikan anak itu tidak boleh, Bapak Ibu. Ya, kita ketika melakukan aksi nyata, misalnya di saya itu ada pembuatan stiker WhatsApp nih. Anak-anak kan pintar membuat stiker tuh. Kondisikan biar ketika ke Bapak Ibu guru itu lebih sopan. Kadang oke Pak, kata-kata oke Pak kan, nah, kita coba membuat seperti itu. Anak siap, kita mengadakan acara dengan anak-anak, dengan guru, dan nah di sini titik tumbuhnya pada saat di dukungan kepala dan izin kepala sekolah. Beberapa proses memang di saya ada laporan tidak mengizinkan, tetapi dengan dukungan Pak Kahis saya kira di Kota Tegal, insya Allah semuanya mengizinkan Pak. Kemudian juga ada rekomendasi. Nah, siapa yang mengisi ini? Monggo Bapak Ibu, bisa dari teman sejawat boleh, teman dari perguruan tinggi boleh, atau siapalah. Harapannya yang kira-kira pangkatnya itu lebih senior dari Bapak Ibu begitu. Kalau Bapak Ibu 3C ya cari yang 3D. Kalau Bapak Ibu masih SPD cari yang mungkin sudah MPD. Naik ke atas lah. Syukur-syukur punya lembaga, syukur punya. Tapi minimal di atasnya dari Bapak Ibu. Karena rekomendasi ini memang ya cukup penting juga untuk sebagai salah satu bahan pertimbangan. Kemudian ketika Ibu sudah mengisi ini, nanti dimasukkan ke dalam lamannya ya, di laman di beranda ini dimasukkan. Tahapannya harus urut dimulai dari tahapan pengisian CV dan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Ini harus selesai Bapak Ibu. Nah, tahapan-tahapan ini pun ternyata macam-macam nih. Di sini ada 3 dokumen tadi, kemudian ada KTP ya, KTP pun kita saya kira udah paham lah, udah banyak sekali ya ada di dokumen di A, B, C, D. Tetapi ya mohon hati-hati dengan KTP itu. Karena ukurannya itu tidak boleh lebih dari 1,5 megabit nih. Kalau Bapak Ibu langsung scan aja itu biasanya sekitar 3 MB. Terus gimana? Nah ini kita akhirnya yang tadinya nggak bisa mengecilkan ukuran, itu nanti kita akan belajar ke teman. Ini gimana caranya? Mungkin nah di situ kita memang menjadi tadinya nggak tahu menjadi tahu. Yang hal kecil itu seperti itu. Kemudian diisi keterangan yang cermat ya. Di sini pengisian CV maksimal 24 jam. Sekali lagi saya mengatakan mohon ini waktu-waktu kayak gini dipertimbangkan dengan cermat. Siapkan dulu terus baru diisi. Kemudian dikirim, tekan tombol kirim. Sekali lagi tadi teman saya sampai melongo karena lupa itu tidak tekan tombol kirim padahal semua sudah masuk Bapak Ibu. Sudah upload, begitu upload kan kirim ya. Nah itu lupa Bapak Ibu. Ya itu namanya kalau di profil tadi kemandirian, kurang mandiri dan harus kerjasama kolaboratif. Nah, mungkin bareng-bareng sama teman mungkin saling mengingat. Di sini ada informasi umum, kemudian pengalaman mengikuti pelatihan. Bapak Ibu tuangkan apa adanya aja, tidak usah menambah-nambah yang memang tidak pernah ikut, nggak usah. Mengikuti pelatihan apa banyak ya, banyak sekali nih organisasi no kemauan. Kalau saya di mengurus NU di rumah, Bapak Ibu pengurus mau PGRI, ya, kalau PGRI saya baru anggota. Sukarelawan, Bapak Ibu pernah nggak jadi sukarelawan? Mungkin ketika ada bencana di Salem barangkali ya ketika ada, atau donor darah itu juga sukarelawan. Sukarelawan berarti yang tidak ada pamrih di sana. Kemudian melatih mengembangkan orang lain baik secara individu maupun kelompok. Berarti di sini di MGM lagi, mungkin Bapak Ibu sudah, karena di sini minimal 5 tahun berarti Bapak Ibu sudah senior. Nah, punya adik kelas ya, adik tingkat begitu. Nah, itu bisa dimasukkan. Kemudian dokumen pentingnya lainnya. Ini nanti harus sudah centang hijau ini. Ya, sudah centang hijau. Kalau sudah centang hijau nanti tinggal kirim aja. Saya yakin sudah ke sini Bapak Ibu. Ini lengkapnya seperti ini ya. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu klik ubah lengkapi. Seperti itu. Pak, tanggal saya masih ada yang salah, Pak. Nah, jadi masih ada waktu untuk memperbaiki sampai tanggal 10 nanti. SIM PKB saya aja dulu pernah salah ketika saya hubungi ke Jakarta. Apa ada dulu Pak? Ya sudah saya apa ada yang dulu.
tulis masih 3B kalau nggak salah waktu itu. SMP berapa ya, kemudian pengalaman meliputi, tinggal main klik ya Bapak Ibu. Ya, mohon komputernya yang tidak lelet itu ya, biar nggak Bapak Ibu stres begitu ataupun jengkel begitu. Kemudian internetnya pun juga yang pas ya. Kapan sih internet yang pas? Jangan pakai jam-jam sibuk Bapak Ibu. Jam-jam sibuk itu berarti mulai jam 3 sore sampai jam 9 malam itu jam sibuk. Semua orang WA-an, semua orang ya YouTube-an, itu di situ jam-jam sibuk. Nah, di atas jam 9, jam 10 itu sudah mulai orang istirahat, nah di sana bisa nyaman. Tapi ya jangan boleh ketiduran Bapak Ibu. Di pelatihan silakan dimasukkan, diisi aja apa adanya Bapak Ibu. Organisasinya apa? Mungkin di kepramukaan, mungkin di olahraga, seni. Ya, silakan Bapak Ibu dimasukkan di sini. Ada 5 Pak, nggak apa-apa Bapak Ibu. Makin bagus. Ya. Yang 1 Pak, ya enggak apa-apa. Di sini kata-katanya maksimal 3 pengalaman. Berarti cari yang kira-kira paling luar biasa. Kemudian sukarelawan, ini juga sama. Bapak Ibu pernah ngapain? Jadi sukarelawan. Lihat di sebelah sini Bapak Ibu itu ada tanda centang hijau. Sudah, kalau sudah centang itu sudah aman. Nah, tinggal yang merah-merah ini yang belum. Mengembangkan pengalaman. Nah, ini. Jadi data-data itu sudah apa namanya? Sudah siapkan. Waktunya 24 jam ini agak lama lah ini. KTP gitu. Nah, pastikan yang Anda unggah sudah sesuai dengan nama Anda. Ya. Kemudian ya kalau bisa jangan dibolak-balik Bapak Ibu, kadang-kadang mungkin salah letak nih, jangan lihat dulu baru nanti diunggah kayak gitu, diubah. Ya mirip kayak kemarin kita ngisi simpek itu. Semuanya serba bermain-main komputer. Kemudian sudah selesai. Nah, tahap ini selesai, kurikulum PITE selesai. Kalau sudah selesai semua, nanti ada centang tulisan selesai yang kurikulum PITE di sini. Nah, berarti nanti baru bisa mengunduh mulai yang ISE. Nah, ini ISE. ISE ini dikatakan di sini 2,5 jam. 2,5 jam. Berarti memang Bapak Ibu harus serius. Kalau bisa ya saran saya pagi-pagi, jam 7 itu udah siap. Pak, saya udah membuat diwut, Pak. Akan malam-malam buat nomor-nomor. Ya, nanti selalu hari Selasa itu dari pertanyaan yang sudah ada, Bapak Ibu ngisi dulu dengan beberapa karakter. Nanti kita lihat ya. Nanti Bapak Ibu mungkin kalau hari Selasa bisa disubmit ya disubmit. Yang maksimal tanggal 18 itu sudah semuanya bisa. Nah, ini begitu mulai maka saat itu juga waktu Ibu berjalan. Teman saya hanya sampai 1, kemudian yang saya tidak dilaksanakan ya tidak bisa. Tipsnya ya, ini juga tadi saya juga cari-cari di Google juga lah ini. Jawaban disesuaikan dengan kenyataan. Tadi seperti Pak yang disampaikan, nanti saat wawancara, pertanyaannya ya tidak jauh-jauh dari itu. Kemudian jangan meng-copy paste jawaban orang lain. Sistemnya sudah mendetek, sistemnya dari ini sudah mendetek. Sehingga nanti jawaban Bapak Ibu ketika sudah membuat diwut itu ya harusnya tidak mungkin sama gitu, tidak mungkin sama karena setiap orang memiliki kegiatan berbeda-beda. Kemudian jawaban disesuaikan dengan permintaan. Misalnya 500 karakter, ya memang harus gitu. Lebih tidak masalah. Tapi kalau kurang tidak mau dia pindah ke nomor berikutnya tidak mau. Sehingga Bapak Ibu pokoknya ngarang dulu, menulis dulu sedetail mungkin. Jadi kejadian di mana, kemudian pelaksanaannya bagaimana, hasilnya apa, biasanya seperti itu. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik, dengan runtut logis. Ya, tadi saya pernah mengembangkan teman saya di SMA 1 Tegal. Ketika itu dia masih menjadi guru GTT dan sebagainya. Saya membuat jadwal, nah itu berarti kegiatan pelaksanaan. Terakhirnya hasilnya guru yang baru tadi sudah bisa membuat RPP, saya seperti itu. Kemudian cek kembali jawaban. Begitu 2,5 jam kita ada 11 soal kalau nggak salah ya kita bisa kira-kira
2,5 jam bagi 11 ya kira-kira berapa Bapak Ibu? Diperkirakan mungkin 10 menitan ya, 10 menitan berarti satu soal itu. Enggak, 20 menit ya, 20 menitan. Cukuplah untuk mengerjakan. Pak boleh googling Pak. Karena sifatnya adalah pengalaman Bapak Ibu. Sebaiknya Bapak Ibu cerita aja apa ada. Kemudian cek, pastikan menerangkan kegiatan dan bukti akurat. Nah di sini kita tidak boleh banyak berpuisi, berpuitis, ya. Tidak punya banyak berteori. Di sini yang dibutuhkan tuh bukti seperti Bapak Ibu. Pengalamannya misalnya pernah membimbing sanitari di FLS 2N. Nah, FLS 2N. Bapak Ibu cerita. Kegiatannya persiapan FLS 2N sanitari. Pelaksananya ini. Begini, tahapannya seperti ini, oleh ini, gurunya ini, bertemu jam sekian, hasilnya masih belum menang dalam FLS 2N. Misalnya seperti itu. Itu diceritakan seperti itu. Kemudian terakhir, silakan konsultasi kepada kepala sekolah. Karena kepala sekolah kan pimpinan kita, dianya lebih, atau teman sejawat yang senior ya, beliau mesti punya banyak nasihat. Nah ini pertanyaan-pertanyaannya, Bapak Ibu mungkin sudah punya, apa yang memotivasi Bapak Ibu menjadi guru penggerak? Apa yang Bapak Ibu lakukan mewujudkan motivasi? Nah, ya, monggo Bapak Ibu bagaimana mau mengembangkan diri untuk bisa majukan sekolah? Itu kan masih teori, gitu. Saya akan cari kalimat-kalimat yang tepat. Ini memang kadang kalau saya kalah sama guru bahasa Indonesia. Apa yang Anda lakukan? Berarti kata kerja di sini. Anda lakukan kata kerja. Silakan dijabarkan dari motivasi tadi yang kata Benda tadi. Apa kelebihan yang mendukung peran Anda sebagai guru penggerak? Bapak Ibu kelebihannya apa? Mungkin semua orang punya tadi ada diferensiasi ya. Ada kelebihan mungkin di kegiatan, di fisik, atau mungkin di kinestetik ya, atau kognitif ya. Saya Pak Rasul itu jago tuh, di mana-mana juara terus. Membuat soal, mengikuti guru, prestasi, ya. Bisa tahu Pak Rasul. Pak Heri juga ya, Pak Heri. Jadi semuanya di sini cerita kelebihan Bapak Ibu apa? Suka di kegiatan sosial, diceritakan aja. Alasannya apa? Contohnya apa? Ya kalau kita antara kenyataan sama contoh tidak nyambung kan nanti malah ketahuan di situ. Kemudian pertanyaan berikutnya, berikan contoh perubahan, inovasi, pemberdayaan, gerakan. Ibu pilih salah satu yang memberikan dampak nyata. Misalnya saya itu ketika dulu jawab itu, saya di SMA Jadi Barang ya, SMA Jadi Barang itu waktu itu UGB Gedung Baru itu tidak punya listrik, nggak ada, komputer tidak ada, dulu membuat RKAS pakainya mesin ketik. Nah, kita membuat pemberdayaan listrik menggunakan diesel gitu, ataupun membuat RKAS dengan mengoptimalkan anak yang bisa ngetik. Nah, seperti itu. Jangan itu diinovasikan. Sekolah baru biar dibaca oleh orang lain, kita melihat kemampuan sekolah, kemudian fisiknya nggak kuat, berarti fisiknya nggak kuat, non fisiknya nggak kuat, oh bahasanya kuat. Nah, waktu itu kita gembleng di siswa yang bahasa Inggrisnya pinter. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Inisiatifnya dari Ibu atau Bapak. Peran Ibu itu apa dan pihak lain terlibat. Soal yang keempat itu berinteraksi dengan orang lain terkadang dapat menjadi tantangan. Kesulitan yang Anda alami ketika bersama dengan orang lain guna menimbulkan kesadaran. Jadi kita pengen orang itu kan apa ya? Dianya mengatakan zona nyaman itu, zona nyaman. Susah untuk berubah. Nah, sekarang udah zonasi. Zonasi ya dapatnya anak kayak gini. Nah, itu kan berarti zona nyaman tuh. Harusnya dengan zonasi mana caranya lah. Nah, itu ketika kesulitan, caranya bagaimana? Ya ketika di sekolah mau nggak mau kita melibatkan komunikasi dengan pimpinan, kepala sekolah, dari waka, ya, atau komite dilibat. Karena menggugah orang itu untuk berubah itu memang lumayan susah, gitu, sulit. Gitu. Itu bisa di sekolah, bisa di masyarakat, ya, atau di mana saja lah seperti itu. Jadi sekarang Ibu di tempat baru, bagaimana tidak bisa berkontribusi dan sebagainya. Kesulitan apa yang Anda hadapi saat bersama
adakah kegagalan? Banyak pertanyaannya, apakah Bapak Ibu pernah gagal seperti itu? Jawabannya, ya pernah. Semua orang pasti punya gagal. Responnya bagaimana? Kemudian upaya apa yang Anda lakukan agar tetap fokus? Di sini kan cerita, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu pernah gagal, Bapak Ibu bagaimana situasinya, terus upayanya bagaimana? Ini 3 kata kunci itu, kesulitannya apa, upayanya apa, kemudian hasilnya bagaimana. Dibolak-balik kata-katanya itu. Yang Bapak Ibu laksanakan apa, kapan pelaksanaannya, terus hasilnya bagaimana. Itu seperti biasanya bolak-balik dari itu. Upaya apa yang Anda lakukan untuk mendapatkan komitmen dari berbagai pihak. Bapak Ibu bagaimana? Nah, nanti Bapak Ibu di mana posisinya? Sebagai pembina, apalah. Nah, di keagamaan, berarti Bapak Ibu harus bisa mana komitmen. Berarti ada, Pak, boleh nggak ada MOU, Pak? Ya, kalau ada seperti itu malah bagus, Pak. Ada MOU-nya, ada, Pak. Karena dengan kalau Bapak Ibu, biasanya ini, karena tadi 5 tahun itu biasanya cari yang kira-kira sudah pernah mana-mana, kan betul Bapak Ibu. Ini yang komitmen ini. Bisa dengan lembaga bimbel, dengan yayasan, atau dengan mungkin instansi, ya, kayaknya ada perjanjian-perjanjian tertentu. Gitu. Ataupun dengan wali murid, ya komitmennya bagaimana. Ya. Yang paling kecil ya di kelas. Di kelas itu berarti kita membuat grup orang tua di kelas kita. Itu sudah paling kecil. Karena orang tua kan kadang di masa pandemi ini kan anak nggak boleh kemana-mana, ya, sesuai dengan apa namanya aturan anjuran pemerintah dan aturan yang ada level 1 bagaimana sebagainya. Itu bisa ke sana. Kemudian yang ketujuh itu permasalahan tantangan situasi yang kompleks adalah kondisi dalam menjalankan pekerjaan berilah contoh pengalaman yang paling menantang atau paling sulit. Nah ini tadi saya cerita kalau menjadi barang itu ya karena tadi unit gedung baru yang nggak ada apa-apa ya, kita cerita bagaimana caranya akhirnya mendapatkan listrik bisa sampai ke kami karena dari jalan raya ke kami itu hampir 1 kilometer padahal 1 pal itu minimal berapa meter 70 meter atau berapa harus ditarik ke kami. Permasalahan bagaimana siswa tiap kadang-kadang ya tadilah ada aja anak yang mungkin berulah ya waktu itu berulah ataupun bagaimana caranya biar tidak ada buku ya biasanya ada LKS tapi anak bisa tetap berhasil dalam tugas. Kemudian upaya apa yang Anda lakukan untuk memahami situasi secara komprehensif. Nah, cerita yang tadi permasalahan tadi, jadi masih nyambung dengan nomor 7. Peluangnya apa, kesempatannya apa. SWOT di sini cerita SWOT. Bagaimana tantangannya, kesempatannya bagaimana, dan apa namanya tantangan-tantangan apa yang bisa ke sana. Kemudian pertimbangan apa yang Anda hadirkan dalam keputusan masih sama ya. Putusannya apa? Pertimbangannya Bapak Ibu misalnya tadi saya menghubungi PLN, menghubungi ke DPR untuk dapat dana aspirasi. Nah seperti itulah agar listrik bisa masuk ke SMA. Kemudian menghubungi ke pihak-pihak komite kebetulan juga anggota apa namanya di kecamatan gitu. Nah, itu cerita. Di situ Bapak Ibu ceritakan apa adanya. Informasi apa lagi yang membuat nomor keputusan Anda? Tidak mungkin Bapak Ibu kerja sendiri, mesti tim, ya kan? Nah, Bapak Ibu cerita juga tim yang Bapak Ibu libatkan siapa, mungkin Wakabuma atau siapa. Tindakan apa yang kemudian Anda ambil dan bagaimana hasilnya? Ini ceritakan. Pak, kayaknya mengulang sih Pak. Mungkin mengulang apa Ibu? Mungkin ada yang serba diulang. Itu tidak masalah karena yang diminta seperti itu nih. Nah, kita ikuti aja yang alur cerita dari pertanyaan ini. Kemudian yang berikutnya, perkembangan untuk kita harus belajar. Ceritakan pengalaman saat mendapat masukan terkait kemampuan Anda. Jadi kadang-kadang kita tadi mengubah foto dari 3 MB ke hanya 500 kilobit. Kan itu nggak bisa. Ya. Nanti ada yang ngomong, kalau belum penggerak kok nggak bisa ngubah. Nah itu kan, nah di sini ada kata-kata apa yang Anda rasakan saat menerima masukan itu. Jadi tidak masalah.
Nah, kita lagi belajar. Nah, itu diceritakan loh, Pak Ibu, cerita. Kapan kejadiannya? Ketika saya mau mengunggah, nggak bisa ada yang mengkritik kita. Semua kritik kita terima. Karena itu menunjukkan kelemahan kita. Nah, kita perbaiki untuk bisa menuju kebaikan. Bagaimana cara Anda menyikapi? Nah, dari masukan-masukan itu bagaimana? Kan tidak hanya tadi ya, itu yang paling sederhana. Mungkin kita kan kalau saya ngomong ke anak-anak itu, kalau kalian berangkat kalau pagi-pagi kan mesti merasa paling ganteng kan? Nah, itu juga sama. Kita juga berkaca dari apa yang kita laksanakan berdasarkan kritikan dari orang lain, sehingga pengembangan diri kita akan terus menerus. Itu yang pertanyaan. Tadi seperti Pak Kasih sampaikan, yang ini nanti sudah Bapak Ibu tulis saja, ketik di Word aja, tulis di Word. Nanti hari Selasa kita lihat, nanti kita pastikan bagus. Tinggal tugas Bapak Ibu selanjutnya adalah mengupload, submit. Syukur ada 120 yang menyepakati cerita itu, ya sudah 120 calon penggerak dari Kota Tegal. Nanti baru tahap berikutnya adalah tes bakat skolastik, mirip dengan tes CPNS. Mirip dengan tes CPNS. Tapi soal-soalnya itu soal-soal yang fresh, yang kadang tidak terpikirkan. Nah, itu. Kalau itu udah, memang ada, ya biasa Bapak Ibu, ada lawan kata, sinonim, matematika. Inggrisnya kayaknya nggak ada mereka. Nah, di sini nanti juga online ya, online dan tidak boleh mati ya, tidak boleh mati. Terus gimana Pak? Ya, gimana caranya? Ya, harus siapkan USB ataupun ketika mati bisa ada kesempatan sekali lagi biar dihubungi nanti. Karena kalau udah mati sekali ya ibaratnya anak mengerjakan UTBK ketika mati kita akan kacau nanti. Oh Ibu, tidak tes skolastik itu nanti soalnya nih 85 menit dengan pengerjaan subtes verbal 30 soal 20 menit. Ini ketika nomor 1 tidak bisa dilewati ke nomor 2, Wah Ibu. Nomor 1 ya harus nomor 1 dulu. Dijawab baru nomor 2. Dan tidak bisa dibalik lagi, nggak bisa. Jadi itu 1 ya 1. Terus 2 ya 2. 3 ya 3. Jadi ketika Bapak Ibu melewati 1 soal berarti ya kosong gitu. Makanya dijawab Bapak Ibu. Nah, kalau saya langsung lari ke kuantitatif biayanya. Silakanlah teh-teh dari Bapak Ibu gimana? Nanti gimana? Tidak bisa dari belakang, nggak bisa. 1 kerjakan sampai dijawab baru kedua. Terus sampai seperti itu. Itu kuantitatif. Dan di sini ada passing grade-nya. Kalau nggak salah sekitar 70 atau 70 atau 60, saya lupa. Kalau nggak salah sekitar 70 harus semuanya harus 70 nilainya. Kemudian penalaran juga sama. Penalaran berarti ya itu Bu yang apa? Jika dia sakit maka akan sekolah dan sebagainya. Ya pintar maka akan. Jika jaringan mati, jika jaringan dapat digunakan sebagai TPS masih bisa melanjutkan TPS dengan waktu tersisa 20 menit, 40 menit, 25 menit. Sebelum seperti kayak tes UTBK lah ya, UN itu, UNBK maaf. Ketika antara verbal sama kuantitatif itu ada jeda waktunya 1 menit, kita menunggu dulu sampai habis, baru dinyalakan lagi bisa kuantitatif. Nanti lanjut ke penalaran 25 menit. Begitu selesai waktunya ya sudah langsung tertutup. Sehingga Bapak Ibu harus submit. Ketika Bapak Ibu belum submit ya nggak terpakai itu pengerjaan itu. Jadi verbal, verbal bahasa Indonesia berarti ini. Kuantitatif berarti matematika, penalaran itu ketika berarti persis kayak ketika kita kemarin mengawasi tes ketika klik selesai, klik submit. 2 kata-kata itu, klik selesai, submit. Nanti ketika sudah selesai semua, submit yang paling gede, submit gitu. Ketika itu waktunya habis, berarti paling enggak Bapak Ibu harus menyisakan waktu itu 10 menit. Itu harus sudah selesai. Jangan memaksakan sampai ke habis waktu 2,5 jam, karena nanti bareng-bareng sama yang se-Indonesia itu. Nanti rebutan masuk, nanti nggak bisa masuk malah nggak bisa loading itu permasalahan di internet.
Kalaupun nanti Bapak Ibu gagal atau mungkin listrik mati, berarti akan dijadwal ulang, kan pusingnya menambah lagi, ya, pusing kembali tes. Pak, tesnya kayak CPNS, Pak. Iya, kayak CPNS. Nih. Tes di sini kata-katanya di sini, peserta tes bisa melakukan uji coba lebih dari sekali. Ada uji coba, Bapak Ibu. Silakan dinikmati aja. Ya, saya sekali aja lah. Kalau uji coba banyak banget, nanti malah stres dulu. Jika tahap 2 lolos, maka lolos. Jika 1 lolos, maka akan ke tahap 2 simulasi mengajar. Nanti mungkin akan berlanjut ya. Yang jelas Bapak Ibu lewati dulu yang pertama tadi, ngisi sampai habis, kemudian sampai benar, submit, sekolasi dikerjakan sehebat-hebatnya, nanti baru ke simulasi. Ini ada 30 itu semuanya, ajarnya hanya 8 menit, lainnya untuk wawancara. Langkah-langkahnya juga nanti akan di CMKP. Jadi Bapak Ibu tiap hari ya biar familiar lah. Di CMKP yang dibuka gitu. Memang itu. Oke. Ini juga saya kira nanti juga akan saya share untuk slide-slide ini. Jadi sudah oleh Pak Endis ya, pendampingan lokakarya itu harus web. Jadi setiap kali lokakarya itu harus web. Pak Endi saya itu kalau nggak swab nggak boleh ikut. 9 kali, jadi 9 kali swab. Bahkan saya pernah sempat positif, yang lokakarya keempat, saya pernah positif, sehingga saya sendirian mengikuti dari daring. Memang banyak cerita Bapak Ibu dalam ini. Perjalanannya ini menarik nih, sampai ke 9 kemarin saya, Bapak Ibu hanya ke 6. Tapi kalau saya lihat materinya, Bapak Ibu dipadakan, jadi mungkin tambah mumet. Tapi bisa. Ya, saya yakin Bapak Ibu semuanya bisa. Buruh bergerak, Indonesia maju. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung nanti ke tanya jawab. Terima kasih. Saya serahkan lagi pada moderator. Monggo Bapak. Terima kasih Bapak Adi Priyono MPD yang telah memberikan materi. Mungkin Bapak Ibu calon guru penggerak ada gambaran ke depannya seperti apa, sudah agak memahami. Kemudian tadi yang disampaikan, nanti untuk persiapan hari Selasa itu Bapak Ibu sudah menjawab pertanyaan IC-nya, ditulis di Word, nanti baru dikopikan di hari Selasa. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, barangkali ada yang belum jelas, nanti bisa ditanyakan di season tanya jawab ini. Cuman untuk season tanya jawab ini di termin pertama kita buka 3 penanya dengan memberikan perkenalan namanya siapa, dari SMA, SMK, SLB mana, kemudian pertanyaan ditujukan kepada narasumber siapa, Bapak Endis atau Bapak Adi. Ya. Nah ini untuk termin pertama kita buka 3 penanya. Ini yang pertama Vika Nuraini, monggo Mbak Vika Nuraini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Vika Nuraini Rusmitaningsi dari SMK 3 Tegal. Pak Endis dan Pak Adi, terima kasih tadi materinya membuka mata saya banyak-banyak, lebar-lebar, bahwasanya ternyata mengisi esai itu kita perlu jual diri gitu ya Pak. Kata kuncinya tuh kita seperti kasih apa sih ini loh kita loh gitu. Kayaknya gitu ya Pak ya. Jadi kita penting nggak sih sombong dikit gitu di situ, atau bahasanya perlu ditata kembali? Saya juga sebenarnya bingung banget itu ngisi esai. Dan saya baru sadar ini waktu tadi Pak Adi mengatakan ternyata ngisi esai ada waktunya. Saya baru ngeh Pak, serius. Ternyata selama ini saya buka soalnya, terus saya ke Word, sudah saya tinggal gitu. Saya ngerjain di Word.
Karena kan kita perlu merangkai kata sedemikian mungkin untuk menjual diri kita lah ya. Nah, itu gimana kalau kita udah terlanjur begitu? Saya beberapa kali seperti itu, Pak Adi. Jadi saya buka pertanyaan, kemudian saya ngetik di Word, kemudian udah saya tinggal gitu. Apa itu bisa nggak kita nanti untuk buka lagi, kemudian kita tempel-tempel jawabannya untuk kopas di situ di jawaban itu? Karena selama ini saya begitu, jadi lihat soal, ngetik di Word, karena kan kita perlu menata banget bahasa kita supaya bisa menjual diri kita lah seperti itu. Nah, kemudian yang kedua pertanyaan saya mengenai tes ya Pak, tes tadi skolastik itu. Berarti di situ ada tes psikologis dan sebagainya lengkap ya Pak, seperti kita CPNS seperti itu ya Pak? Atau bagaimana? Kayaknya udah sih itu aja pertanyaan saya yang paling penting, karena tadi rupanya saya salah langkah pada saat mengisi esai, ternyata ada waktunya. Apakah bisa diulang kembali? Dan tadi yang pertanyaan kedua adalah mengenai tesnya itu lengkap seperti kita tes CPNS berarti ya Pak? Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dijawab dulu nggih Pak Adi nggih. Ya, Bapak. Monggo Bapak, ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, untuk soal IC, kalau sudah ditulis di Word, langsung ditinggal itu sudah selesai atau belum? Kemudian yang kedua, tes skolastik seperti tes CPNS lengkap, terus bundi. Monggo Bapak Adi. Oke. Terima kasih Bapak. Ibu Vika nggih. Ibu memang ketika membuka laman ya, guru penggerak itu dalam hal pengisian tes itu memang sudah ada waktunya Ibu. Kelihatannya Ibu di sini tidak membaca perintah di atasnya, dia hanya seperti itu. Karena ketika kita klik mulai ya saat itulah soal waktu berjalan. Tidak bisa kita klik selesai terus kita tinggal mungkin makan dulu gitu. Jadi tapi nanti mohon dicek Ibu. Dicek Bu, mudah-mudahan jawaban saya salah itu, nanti dicek lagi. Kalau memang bisa, berarti masih terselamatkan. Tapi kalau memang sudah bisa, berarti memang ada kekeliruan di awal Ibu. Nah, nanti mohon dicek Bu Vika, dicek lagi. Cuma kalau menurut saya sih kayaknya sudah tertutup. Nah, tertutup untuk IC itu, dia tanya. Nah ini mohon dicek lagi, barangkali masih bisa. Kemudian yang kedua, betul untuk tes yang skolastik itu ya, betul mirip dengan CPNS nih, dengan tadi nilai minimal 70 ya, karena dan saya yakin Bapak Ibu bisa lah, 70 itu bisa lah KKM yang standar gitu. Kalau ada 30 soal ya Bapak Ibu minimal menjawab mungkin 20 kan sudah sampai gitu nih. Pada 15 soal ya Bapak Ibu menjawab 10 kan sudah bisa. Yang saya pribadi memang agak lemah di matematika ya agak lama itu, tapi memang saya tekankan sekali lagi, ketika bergeser ke soal berikutnya itu harus selesai. Misalnya nomor 1, 3, misalnya begini, 3 kali 3, Bapak Ibu masih bingung apa. Terus Bapak Ibu tinggal ke nomor 2, kita nggak bisa back kembali ke nomor 1 Bapak Ibu. Jadi harus hati-hati di sini. Jadi itu begitu Bu Vika, pertanyaannya. Harapan mudah-mudahan jawaban saya salah. Nanti Bapak Ibu, Ibu Vika dicek lagi, bukan? Memang kelihatannya kalau begitu Pak Edis, kayaknya seperti itu sudah tertutup kelihatannya. Begitu Bapak. Terima kasih Pak Adi. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, monggo dipersilahkan diaktifkan raise hand-nya. Monggo Bapak Ibu. Ibu Naili Faisatis Sifa, monggo dipersilahkan. Sebut nama, asal sekolah, dan narasumber yang ditanya. Monggo Ibu Naili. Monggo Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Naili dari SMK Negeri 3 Tegal. Mau menanggapi yang disampaikan sama Bu Vika tadi. Mungkin laman yang disampaikan sama Pak
Adi berbeda dengan laman SIM PKB yang sekarang. Jadi untuk SIM PKB yang sekarang itu untuk pengisian CV itu tadi kan kayaknya Pak Adi ada waktunya nggih. Ini tuh hanya tulisannya Anda bisa mengisi sampai tanggal 18 gitu. Mungkin untuk yang pengisian IC juga sama karena ini saya baru CV nggih, mohon maaf. Cuma sepertinya untuk IC juga sama sampai tanggal 18 begitu. Belum ada waktu jamnya. Mungkin berbeda dengan angkatan sebelumnya. Begitu saja. Mungkin teman-teman yang sudah sampai ke IC bisa dilihat, cuma untuk tampilan CV sudah berbeda. Jadi mungkin untuk yang angkatan 6 ini kita diberi waktu sampai tanggal penutupan untuk merubahnya. Begitu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Monggo Bapak Adi. Nggih. Yannya katanya tidak ada waktu tapi adanya tanggal. Monggo ini saya juga nggak tahu. Nggih, siap Bapak. Mungkin Pak Rosuli bisa bantu saya Bapak. Dibuka Pak untuk apa SIM PKB-nya? Atau Pak Heri atau Sinten nggih, monggo. Biar kita sama-sama belajar secara langsung ini. Karena saya juga kalau SIM PKB saya nanti tertutup. Akan Pak Rosuli nggih? Ya, terima kasih Pak Adi. Betul tadi yang disampaikan oleh Ibu Sinten tadi. Naili. Bu Naili. Iya Bu Naili. Nah, ini pas kebetulan saya ngalami hal yang sama. Pada CV sudah saya simpen, tapi ternyata rekomendasi dari kepala sekolah surat izin ada yang salah karena di situ kalau saya unduh itu 9 sampai 12 bulan. Tapi ternyata di angkatan 6 itu hanya 6 bulan Pak 6 bulan, betul. Ya, sehingga saya ganti. Nah, setelah saya ganti kan saya ubah. Ternyata diubah masih bisa Pak Adi ya. Ya. Jadi memang tidak ada ketergantungan waktu. Jadi waktunya dibatasi sampai tanggal 18 pukul 23.59. Nah, demikian juga dengan IC. Untuk IC tadi yang sudah disarankan oleh Pak Adi, betul dibuat di Word dulu karena kita ya kayak ngarang tapi dengan apa yang dialami oleh kita. Ya, jadi tidak ngarang-ngarang tapi apa yang dilakukan. Nah, ditulis secara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, itu kan banyak sekali kurang lebih 13 lembar, Pak, ya. Karena di situ harus mengikuti 500 karakter minimal ya, ada yang 1.500, ada yang 2.000, ada yang 1.500. Nah, tergantung pertanyaannya pada kolom IC. Nah, setelah saya kayaknya masih ragu atau mungkin ada yang kurang, saya simpan dulu Pak Adi, disimpan ya. Nah, setelah saya simpan karena sudah capek, saya tutup. Dibuka lagi, ternyata masih bisa Pak Adi. Nanti tulisannya silakan dilengkapi kan begitu. Jadi dilanjut bisa. Tidak ada batasan waktu 2,5 jam ya. 2,5 jam. Jadi nanti Bapak Ibu yang lain barangkali tidak usah khawatir, ini masih ada waktu ya kurang lebih 1 mingguan lah ya untuk mengarang apa yang dialami oleh kita bahwa sehingga nanti kalau dimasukkan ke IC tinggal copy paste saja. Nah, jadi tidak terlalu lama. Sebab kalau terlalu lama di kolom IC nanti biasanya ada kalimat yang hilang ya Pak Adi ya. Maksudnya begitu Pak Adi ya. Terkadang sudah diklik tapi disimpan nggak mau, ternyata hilang. Nah, itu mungkin maksudnya di situ batas waktunya. Ya, jadi Pak, tidak Pak Rosali, bisa nggak di-share screen Pak? SIM PKB-nya Pak. Kan biar saya juga tahu ada perubahan di sini Pak. Iya, sepertinya berbeda ini. Iya, kita dulu terbatas ya. Mungkin kalau sekarang seperti itu lebih enak banget gitu. Coba saya share screen gitu Pak Adi. Gimana Pak? Biar ingin saya kasih ini perubahannya di sini kan ternyata ada perubahan. Paling atas Mas Pak. Nah, ini ya. Ya. Ini berarti saya sudah ngisi CV-nya ya Pak Adi ya. Iya. Ya sudah conteng hijau ya. Saya juga sudah, cuma saya belum kirim berkas. Kirim berkas. Nah, kalau kirim berkas nanti tidak bisa diubah semuanya. Iya. Iya. Berarti kirim berkas itu sudah benar-benar yakin. Sudah hijau semua. Kurikulum VT oke, SI oke.
Nah, sudah yakin betul 100%, nah tidak ada yang diragukan, nah baru kirim berkas. Tapi kalau belum kirim berkas masih bisa diubah-ubah. Begitu Pak Adi. Itu menyelesaikan. Oh, Iya. Tapi jangan lupa nanti kalau udah final tidak kirim berkas kata Pak Adi ya tadi ya. iya itu nggak bisa. Ya ini yang ini ya. Iya. Oh, bawa lagi Pak, saya iya. sambil lihat Pak, bawa lagi Pak. Iya, Bawa iya, lagi. iya, iya. Oh, Nah, di sini Pak Adi, yang saya Iya. tanyakan tadi, untuk berkas di sini ada izin dari kepala sekolah, tapi keterangannya 9 sampai 12 bulan. Oh, iya. Padahal setelah saya ikuti dari kurikulum vitae di sini, setelah dilihat kok 6 bulan. Nah, sehingga saya ngikuti yang di sini aja. Karena saya melihat keterangan dari beberapa dari webnya guru penggerak untuk sekarang ini 6 bulan Pak Adi. Ya kayak dulu 9 sampai 12 bulan. Begitu. Katanya begitu. Sehingga saya lebih kuat di sininya. Kalau di berkas di sini kan diunduh ternyata masih 9 sampai 12 bulan. Iya. Nah, Terima kasih Pak Rosli. Iya. Saya stop screen ya Pak Adi ya. Ya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Endis, ini ada perubahan. Ada perubahan. Iya. Jika kami hanya 2,5 jam mengisi 11 soal yang belum tahu kita soalnya seperti apa. Kalau yang sekarang Bapak Ibu sudah tahu soalnya bisa ya bergerak ya Pak Endis, bisa bergerak. Bisa, harus lolos. Ya harus lolos ya malah harus lolos. Berarti nanti kelihatannya di skolastik yang menentukan lihatnya Pak Endis. Iya, betul. Oke, begitu Bapak. Kasih. Mungkin Pak Endis mau nambahin, monggo. Ya itu Pak Rosli, maksudnya itu kan memang untuk pengisian IC kan batas waktunya kan lebih panjang. Apakah di situ akumulasi dari total pengisian itu 2,5 jam atau bebas kayak gitu? Kan misalnya setelah ngisi ini capek berhenti, lah itu dihitung nggak itu durasinya itu kemudian diakumulasikan 2,5 jam atau bebas kayak gitu, Pak Rosli? Kelihatannya bebas itu. Makanya tadi setelah share screen kan kita ketahuan. Gimana Pak Endis tadi pertanyaannya? Iya, memang ini kan pengisian untuk IC itu kan masa tenggangnya kan cukup lama itu kan, masih 1 minggu lagi. Nah, tadi kan Pak Rosli menyampaikan ketika kita sudah capek berhenti dulu kayak gitu. Nah, itu ketika kita mengisi dari pergantian itu apakah ada akumulasi waktu harus 2,5 jam atau tidak? Yang penting walaupun dikerjakan beberapa hari, tetapi di situ ada batas maksimal 2,5 jam atau bebas kayak gitu. Yang saya lakukan itu kalau IC pertama katakanlah ya Pak Endis. Jadi kalau IC pertama belum komplit tidak bisa lanjut ke yang kedua Pak Endis. Jadi itu ketika pengisian IC pertama ada batas waktunya enggak? Tidak ada. Jadi ada tulisannya sampai tanggal 18 Februari pukul 23.59. Berarti lebih enak ya. Apa ini? Iya lebih enak. Lebih enak ini, penting karakternya aja ini. Iya. Karakternya jumlah hurufnya gimana sih? Betul. Iya. Ya lebih enak ini, harus lolos semua ini. Iya. Iya, kalau kita kan dulu 2,5 jam betul-betul harus dari nol langsung 2,5 jam. Mikir di tempat enggak, ngetik dulu di Word enggak. Jadi begitu betul ngetik di depan itu laptop langsung. Ya, ini juga perubahan ya Pak nih, perubahan yang cepat ya harus kita sikapi juga. Iya, betul. Oke, begitu, Andis. Bapak. Terima kasih. Berarti Bapak Ibu ada waktu tidak dibatasi jam sampai tanggal 18. Monggo Bapak Ibu penanya ketiga dipersilahkan. Bapak Kagul Darujat, monggo Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Pak, ini saya yang kebetulan masuk ke yang bukan guru penggerak tapi yang pengajar praktek. Belum ada informasi Pak, dijelaskan. Cuma untuk bagi pengalaman dulu Pak, yang satu pengen banyak informasi, yang kedua sampai detik ini saya sudah sampai kirim berkas Pak. Jadi persis tadi yang disampaikan bahwa ketika ngisi kita lagi kekurangan waktu, terus kemudian kita simpan, besok dilanjutkan, diedit lagi, kemudian simpan lagi. Itu memang masih bisa Pak. Nah, terus kemudian untuk tanda
kalau nggak salah kemarin saya mengalami belum ada surat pernyataan, belum upload ya, belum upload surat pernyataan dari Bapak Kepala Sekolah, itu sudah centang hijau semua. Itu sudah di master atasnya itu sudah centang hijau semua itu. Nah, cuma kan tetap belum lengkap ya. Itu saya mengalami itu. Terus sekarang sudah kirim berkas. Nah, di sana ada pernyataan kirim berkas dan ada klik untuk edit, Pak. Nah, cuma saya belum berani klik edit. Jadi sudah kirim berkas, berkasnya sudah diterima, sudah dikirim. Terus di sana jika mau merubah silakan klik di sini. Nah, ada tulisan gitu. Cuma saya belum berani itu. Nanti barangkali kebongkar lagi, sudah dikirim, lalu dikirim. Terus kemudian karena sudah ngirim, jadi yang tadi disampaikan tentang harus di copy dulu di Word, maka itu belum sempat kami lakukan. Berarti kan kalau mau dikirim nanti hari Selasa, kami nggak punya masternya nih, nggak punya oret-oretannya karena sudah kadung dikirim. Nah, ketika mau klik, saya masih khawatir ini kliknya nanti bongkar-bongkar yang lain atau enggak. Itu. Monggo izin penjelasan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Pak. Narasumber, monggo, Bapak. Untuk pelatih penggerak, pelatih ahli atau pendamping, ini saya lupa naruh lini masanya, Pak. Lini masanya juga ada pergerakan gitu, agak berbeda. Sudah ngerti kota bikin. Betul, Pak. Kita memang harus hati-hati ketika mengubah sesuatu. Dan kalau misalnya tadi diceritakan belum unggah berkas tapi kok tiba-tiba hijau, nah itu sistem, Pak. Sistem kadang-kadang juga keliru. Kalau yang Bapak belum mengunggah berkas, ya segera diunggah. Nanti tadi betul yang langkah Bapak laksanakan untuk mengunggah berikutnya, benar. Ketika ada edit berkas, ya itu tidak masalah, Pak. Dan kalau kita agak khawatir, ya itu manusiawi. Nanti berkasnya gimana ya, itu ya. Ketika senyampang masih dalam waktu, koridor waktu, itu masih bisa dilakukan, Pak. Karena pelatih ahli atau pelatih pendamping itu juga sama itu. Esainya ada beda berapa ya? Kalau nggak salah beda 2 itu, 11, 9 Pak ya. Cuman bobotnya sama. Untuk level-level yang di atasnya itu seperti itu. Begitu Pak. Mungkin Pak Endi mau nambahin, monggo. Ya. Monggo Pak Edi. Oke. Jadi memang kalau masih ada keterangan bisa diedit itu untuk unggah berkas ataupun yang lain-lainnya itu bisa, Pak. Jadi tidak usah khawatir ya. Ketika kita daftar apa saja, kemarin mungkin Pak Ari daftar apa asesor juga ya Pak. Itu kan ada ketika berkas masih bisa diedit, kita bisa mengunggah kembali kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir. Yang penting tadi lini masanya harus diperhatikan. Itu tambahannya itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak narasumber. Sekarang kita buka termin kedua. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya dipersilahkan. 3 penanya. Tapi dengan memperkenalkan diri nggih, nama dan asal sekolah serta narasumber yang mau ditanya. Monggo Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu? Enggak ada lagi? Sudah siap berarti Bapak. Sudah siap. Sudah siap hari Selasa. Nanti, Selasa sudah siap itu. Ya nanti kami mohon jawaban isinya ditulis di Word dulu, tapi diusahakan hari Selasa itu sudah selesai. Nanti tinggal ketemu narasumber dikopikan ke SIM PKB. Mau bertanya Ibu? Nih Pak. Ini monggo Bu. Monggo diperkenalkan. Bismillah. Dengan Rizky Priscilia, Bu Rizky.
dari SMK Astrindo Kota Tegal. Ya. Gini Pak, izin bertanya. Saya tadi sudah buka akun SIM PKB saya. Nah, ternyata saya pernah daftar gelombang pertama, tapi sebagai pengajar praktik. Karena mungkin saya masa mengajarnya kurang dari 5 tahun. Apakah sekarang bisa dirubah menjadi, atau saya ingin daftar menjadi guru penggerak? Apa di sini otomatis ya Pak statusnya kalau misalkan belum 5 tahun itu enggak bisa daftar menjadi guru penggerak? Lalu pertanyaan kedua Pak, boleh? Boleh, monggo. Pertanyaan kedua, ada teman saya yang kebetulan belum punya akun SIM PKB. Nah, misalkan ingin mendaftar kan harus punya akun SIM PKB, itu langkah-langkah yang harus dilakukan seperti apa Pak biar bisa ikut sebagai guru penggerak? Matur nuwun. Ye, Bapak, Ibu, ini ada 2 pengajar, 2 pertanyaan. 1 belum 5 tahun mendaftar, di situ tertulis pengajar praktek, kalau diubah jadi guru penggerak bisa 3. Kemudian yang kedua, kalau mendaftar tapi belum punya SIM PKB, langkah-langkahnya gimana? Monggo Bapak dipersilahkan. Matur nuwun Pak. Tadi Mbak siapa ya? Bu Rizky, Pak. Bu Rizky. Nah, ini luar biasa nih Mbak Rizky. Kelihatan Mbak ini udah berapa tahun? Mohon maaf. Masa baru setengah tahun. 2 tahun. Oh, 2 tahun. Oke. Mbak Rizky harus sabar lagi 3 tahun. Karena syaratnya ke sana. Harus bersabar 3 tahun untuk melangkah. Karena minimalnya ke sana sehingga tadi yang Mbak Rizky terima tadi yang materi-materi dari tanya jawab tadi, berarti harus bisa menggerakkan, harus bisa bersosialisasi, harus bisa mengkondisikan. Itu tinggal dirasakan Mbak. Jadi nanti pas 5 tahun di SMPKB otomatis keluar Anda diundang untuk mengikuti pendidikan. Klik. Nah, selama itu nggak ada, belum diundang berarti daerah yang memenuhi faktornya. Yang kedua tentang akun SIM PKB, ya, pengajar tersebut harus segera menghubungi ketua MGMP, ya. Kemudian sudah terdaftar dulu di Dapodik, NUPTK sudah ada. Setelah itu nanti menghubungi sekretaris dari operator SIM PKB-nya, dianya sekretaris MGMP untuk bisa memasukkan. Karena di sana nanti ada masuk komunitas gurunya itu. Begitu Mbak. Ke Dapodik, kemudian hubungi ketua MGMP-nya. Kalau memang baru ke Cabin, nanti ya ke Cabin lagi. Nanti Pak Kasim akan penjelasan lebih lanjut. Begitu Mbak. Karena sekarang serba online sih. Mbak. Matur nuwun nih Pak. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, barangkali masih ada penanya yang lain lagi. Ditunggu. Pak Maja mengisi penutupan ya? Mengisi penutupan. Sudah tidak ada lagi? Sudah jelas Pak. Itu di kolom chat itu ada yang mau bertanya tuh. Di kolom chat. Monggo dari Astrindo lagi. Iya. Monggo Ibu. Sudah tadi Mas Adi. Sudah ada pertanyaan di kolom chat, berkas yang sudah dikirim masih bisa diperbaiki lagi, Mboten. Dari Vivo. Vivo siapa ya? Vivo. Nggak tahu itu. Bapak dari Vivo. Bentar, ada satu lagi Pak. Ya. Submitnya dibuka Pak. Vivo 8. Iya Pak. Silakan Ibu. Nggih Pak. Saya ingin bertanya dari
tadi kan ada yang esai yang perlu dikumpulkan hari Selasa, nggih. Halo? Ya, terus. Ya. Nah, itu kalau iya tetap masih dikumpulkan atau masih di forum yang di SIM PKB-nya ya, Pak? Gimana sih? Gue Pak Endi jawab. Iya, itu kan maksudnya kita untuk mempersiapkan jawaban yang bagus. Nah, kita iya, jadi kan jawaban di IC itu kan masih bisa diedit gitu kan. Kalaupun yang belum, kita persiapkan lagi kayak gitu. Nah, untuk persiapan nanti hari Selasa dibawa ke sana. Jadi Ibu yang kemarin ditulis ataupun yang belum ditulis nanti jawabannya dikonsep dulu, nanti dibawa ke Tegal dikonsultasikan kayak gitu. Biar apa? Iya kayak gitu. Intinya untuk dikonsultasikan jawabannya kayak gitu, Bu. Ya, siap. Yeah. Berarti tetap dikumpulkan ya Pak buat dikonsultasikan. Iya, yeah. Kalau sudah mantep ya nggak apa-apa sih. Oh iya, siap. Iya. Ya Pak, suwun Pak. Oke, sama-sama. Jadi monggo Bapak Ibu barangkali masih ada lagi, kita beri kesempatan. Setelah itu ada yang bertanya lagi Pak, itu katanya di chat itu dikonsultasikan PWA atau langsung lah. Kalau kita kan rencana ketemu hari Selasa ya Pak. Iya. Makanya kalau ya berarti nanti ada undangan gitu Pak. Undangan. Iya, undangan. Ya. Ini masih di konsep Pak undangan. Gitu tadi berarti menjawab pertanyaan yang DWA ya. Jadi nanti kita akan luring. Ini bisa konsultasi secara langsung ya. Nanti luring di lab komputer. Masih ada yang mau bertanya lagi? Saya nggak tahu FDM kota ya. Ceritain. Komunitas apa? Bapak Irmawan Gatot, dipersilahkan. Matur nuwun Pak, kedengaran suara saya Pak, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irmawan Gatot dari SIPM Negeri Tegal Pak. Melanjutkan pertanyaan saya tadi, berarti untuk yang hari Selasa itu kita ada jadwal untuk luring ya Pak? Iya. Itu nanti untuk yang dikumpulkan file dan printnya atau di mana Pak? Mohon maaf Pak. Monggo Bapak Terima kasih Pak. Nggih. Ya. Langsung dijawab nggih. Monggo Pak. Jadi ini kan untuk mempermudah konsultasi, jadi alangkah lebih baiknya itu print out-nya gitu. Jadi kalau kami dikasih file kan agak kesulitan. Nah, jadi lebih baiknya nanti ketika kita luring Bapak Ibu bawa print out-nya gitu. Jadi nanti apakah jawaban ini sudah dianggap bagus atau tidak gitu aja. Nanti kalau harus direvisi kan Bapak Ibu yang nanti yang ngetik lagi di file tersebut. Kayak gitu Pak. Jadi bawa print out sama filenya nggih Pak nggih. Iya, nggih. Biar gampang untuk konsultasinya itu. Gitu Pak Irmawan. Baik Pak, terima kasih. Berarti untuk pertanyaannya sesuai yang tadi dipresentasikan Pak Adi nggih. Iya. Oke. Mohon untuk di-share nggih Pak Mangke untuk materi tadi ya. Dan materinya dan lain sebagainya. Terima kasih Pak. Iya, sami-sami. Bapak Ibu masih ada yang bertanya? Kalau ada yang bertanya kita. Itu ada lagi tuh di chat Pak. Itu di chat. Jawaban IC penilaiannya bagaimana oleh asesor Pak? Monggo Pak Adi. Monggo Pak Adi. Nggih, matur nuwun. Ini untuk
esai yang nanti dikumpulkan itu kan kita kan apa ya judulnya pengalaman ya, membagi pengalaman yang sudah pernah kita laksanakan tentang jawaban-jawaban kita. Jadi tidak serta-merta nanti kalau kita edit, kita tambah itu nanti lulus begitu Pak. Iya. Minimal jalurnya searah begitulah Pak. Untuk kelulusan dan sebagainya semuanya tergantung oleh asesor. Itu mungkin Pak. Monggo Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan lagi. Mohon maaf nambah ya Pak. Nanti juga direncanakan saat hari Selasa itu selain dari kami guru penggerak yang angkatan pertama juga ada pelatih penggerak Pak. Nanti damping juga ikut. Nanti juga menambahi ikut ngores yang Bapak Ibu laksanakan. Ngaten Bapak. Terima kasih Bapak. Barangkali masih ada yang bertanya lagi Bapak Ibu. Kalau tidak, ini sudah jam 11 kurang 15 menit. Ini hari Jumat. Monggo kalau masih ada kita kasih satu termin lagi. Kalau tidak ada ya kita tutup. Ini Bapak Ibu ada tambahan dari Bapak Asi SMA SLB. Monggo Bapak dipersilahkan. Bisa ya. Bapak sekalian yang saya hormati, sedikit saya bisa Melu cabut di sini kafe. Sudah masuk ya? Siapa? Bapak sekalian yang saya hormati, tadi terkait dengan yang disampaikan bahwa Bapak sekalian nanti disarankan kebijakan dulu dibuat, kemudian nanti baru dikonsultasikan dan sebagainya itu adalah hanya salah satu cara atau salah satu cara ya. Jadi barangkali ada yang kesulitan. Jadi ini hanya untuk yang kesulitan, untuk yang merasa kesulitan bingung dan sebagainya. Tapi untuk bapak sekalian yang mungkin sudah merasa yakin dengan tulisannya, merasa yakin dengan jawabannya, saya kira tidak masalah langsung dimasukkan, langsung di entry atau di enter itu nggak masalah. Kenapa? Karena ini kadang-kadang ada yang karena takut dan sebagainya, kadang-kadang ragu-ragu dengan jawabannya. Nah, ini jadi untuk memfasilitasi yang seperti itu, ya, memfasilitasi yang seperti itu. Ini juga kenapa kok ditulis di Word dulu? Kemarin disampaikan juga ada yang disuruh menuliskan pengalaman seperti itu, yang misalkan apakah panjenengan atau Anda punya motivasi Anda mengikuti program guru penggerak, ternyata jawabannya lucu-lucu sekalian. Jadi saya belum termotivasi untuk mengikuti program guru penggerak, itu di copy terus, di copy sehingga genap jadi 500 karakter atau lebih. Nanti terus itu yang ditempel, yang dipasang di jawaban itu. Ya, berarti ini apa artinya? Karena ini loh beku, jadi nggak bisa menjabarkan jawabannya, sehingga hanya itu di copy itu hanya sekedar pengen daftar jawab. Nah, ini Pak, seperti itu Bapak sekalian. Sehingga, nah salah satu cara untuk memudahkan itu ditulis dulu di Microsoft Word, nanti di dikembangkan sesuai dengan pengalamannya. Kalau sudah mencukupi lebih dari 500 karakter, ini bisa. Atau nanti mau dikonsultasikan, itu hari Selasa. Seandainya panjenengan semua sudah yakin, ya langsung aja jalan. Karena tidak menutup kemungkinan dari Bapak sekalian yang hadir pada hari ini, hari Selasa itu ada waktu. Jadi hari Selasa itu juga tidak ada kewajiban harus hadir, tidak ada. Jadi kita dari cabang 11 ini hanya memfasilitasi, ya, memberikan arahan, memberikan membantu dari Bapak sekalian yang mau mengikuti program guru penggerak ini, harapannya bisa sukses begitu. Ya, itu sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, tidak ada yang bertanya lagi. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, maka acara sosialisasi calon guru penggerak lewat daring pada pagi hari ini akan kami tutup. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber Bapak Adi Priyono MPD dari SMA Negeri 2 Brebes dan Bapak Endi Stagura MPD dari SMA Negeri 1 Bumiayu atas partisipasinya dan arahannya pada pagi hari ini, sehingga calon guru penggerak sudah punya pemahaman tentang apa yang harus diisikan di SIM PKB. Nanti bagi yang belum jelas atau pengen ketemu langsung akan difasilitasi pada hari Selasa. Nanti undangan menyusul, ya. Kami mohon nanti dari Bapak Adi Priyono dan Endi Stagura serta nanti dari pengajar prakteknya juga kita undang untuk mendampingi dalam luring hari Selasa yang langsung akan masuk ke lab komputer. Pesan-pesan dari narasumber tadi tolong disikapi, ya. Jawabannya mungkin ditulis di Word dulu, tapi kalau sudah siap monggo, ya, itu nanti hari Selasa dibawa. Mungkin itu saja Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan luring pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih pula kepada Bapak Kepala Cabang Dinas, Bapak Kasih SMK SLB, serta Bapak Ibu calon guru penggerak. Kami selaku pembawa acara mohon maaf barangkali dalam tutur kata ada yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.